Halo siswa, bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan yang baik ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Apa sih pola bilangan itu? Oke, sebelum kita ke pola bilangan, mari kita lihat definisi dari barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan atau urutan bilangan yang dibentuk menurut pola atau aturan tertentu. Jadi, barisan bilangan itu memiliki pola yang kita sebut sebagai pola bilangan. Oke, aturan tertentu tersebut dapat berupa rumus, bentuk aljabar, atau persamaan lainnya. Mari kita lihat contoh barisan bilangan berikut. Kita lihat di poin A ada barisan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita perhatikan di sini barisan bilangannya cukup teratur. Dari bilangan yang satu ke bilangan yang lainnya itu selalu ditambah dengan 1. 1 ditambah 1 jadi 2. 2 ditambah 1 jadi 3, dan seterusnya. Kemudian kita lihat di barisan bilangan yang B. Di sini ada barisan 1, 3, 5, 7, dan 9, dan seterusnya. Di mana kalau kita lihat barisan ini juga memiliki sebuah keteraturan. Di mana dari 1 ke 3 itu bisa kita tambahkan dengan 2. 3 ke 5 itu bisa kita tambah dengan 2 juga, dan seterusnya. Kemudian di poin C, di sini kita bisa lihat barisan 2, 4, 6, 8, 10. Yang mana antar bilangannya juga selalu kita tambah dengan 2. Artinya barisan pada poin C ini memiliki keteraturan atau pola bilangan juga. Kemudian yang D, kita bisa lihat 15, plus 7, 3, negatif 1. Di mana pada barisan ini selalu dikurangi dengan 4. Dari 15 untuk menuju ke 11 harus dikurangi dengan 4. 11 menuju ke 7 harus dikurangi dengan 4, dan seterusnya. Kemudian yang E, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Kita bisa lihat polanya. Ini polanya tidak ditambah atau dikurangkan, tapi kita bisa lihat dari 4 ke 8 harus dikali dengan 2. Artinya 4 dikali 2 hasilnya 8. Lalu kita bisa lihat lagi, 8 dikali 2 hasilnya 16, dan seterusnya. Jadi dia punya pola, yaitu dikalikan dengan 2. Lalu yang F, kita bisa lihat 48, 24, 12, 6, 3, dan seterusnya. Di mana pada barisan bilangan ini, kita bisa lihat polanya selalu dibagi dengan 2, atau dikali dengan setengah. 48 kita bagi dengan 2 hasilnya 24. 24 kita bagi dengan 2 hasilnya 12, dan seterusnya. Lalu untuk poin yang G kita bisa lihat barisan bilangannya. Ada 1, 5, 3, 7, 9, dan seterusnya. Di mana pada barisan bilangan ini tidak ditemukan sebuah keteraturan. Kenapa? Karena kita bisa lihat 1 ke 5 itu bilangannya naik ya. Jadi ditambah dengan 4. Kemudian kita bisa lihat 5 ke 3. Ini bilangannya turun atau dikurangi dengan 2. Kemudian dari 3 ke 7, ini bilangannya naik lagi. Lalu dari 7 ke 9, naik lagi. Jadi pada barisan bilangan ini tidak ditemukan pola atau tidak ditemukan suatu keteraturan. Kita lihat kesimpulannya. Pada contoh di atas, bilangan-bilangan pada poin A, B, C, D, E, dan F mempunyai aturan tertentu, sehingga disebut barisan bilangan. Sedangkan untuk poin G tidak mempunyai aturan. Jadi untuk poin G tidak bisa kita sebut sebagai barisan bilangan. Oke, sampai sini cukup mudah dipahami bukan? Berikutnya, masing-masing bilangan disebut sebagai suku barisan dan dilambangkan dengan huruf U. Mari kita lihat contoh barisan bilangan berikut. Ada 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Ini merupakan salah satu contoh dari barisan bilangan ya, karena memiliki pola, yaitu antar bilangannya selalu kita tambahkan dengan 3. Lalu, di dalam barisan bilangan ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, di mana angka 3, yang pertama ini merupakan suku pertama dari barisan bilangan ini. Nah, suku pertama itu bisa kita simbolkan dengan U1. Ya. Atau bisa juga kita simbolkan dengan A. Ya, oke. Kemudian 6 ini adalah suku kedua.
di mana kita bisa menyebutnya sebagai U2. Kemudian untuk 9 bisa kita lambangkan juga dengan U3 atau suku ketiga, dan seterusnya. Suku umum atau suku ke N suatu barisan bilangan dilambangkan dengan UN, di mana N menunjukkan nomor urut suku dan N adalah anggota bilangan asli. Ya, jadi U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan UN itu adalah suku-suku pada barisan bilangan. Nah, di dalam barisan bilangan juga ada istilah jumlah N bilangan yang mana bisa dilambangkan dengan SN. Contohnya, di sini Ibu punya barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Lalu, Ibu ingin menjumlahkan 4 buah bilangan. Nah, karena bilangan yang mau kita jumlahkan ada 4, maka N-nya adalah 4. Sehingga, kita bisa melambangkan jumlah 4 bilangannya adalah S4. S4 sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11. Lalu kita bisa menghitung hasilnya. Hasilnya adalah 26. Jadi, jumlah 4 bilangan pada barisan bilangan 2, 5, 8, 11 adalah 26. Dalam pola bilangan, kita mengenal beberapa jenis pola bilangan. Yang pertama, di sini ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil tentunya terdiri dari barisan bilangan ganjil ya. Bisa kita lihat di sini ada angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Jadi, di mana rumus suku KN untuk pola bilangan ganjil adalah 2N min 1. Sehingga apabila di sini kalian ditanyakan suku ke 20, nah kalian tidak perlu repot-repot mengurutkan bilangannya dari 1 sampai 20. Karena di sini kalian sudah mengetahui rumus suku ke N-nya. Jadi untuk N-nya sama dengan 20 atau ketika kita mau mencari bilangan yang ke-20, kita tinggal mengganti N-nya dengan 20. Sehingga kita dapat 2 dikali 20 dikurangi 1. Hasilnya adalah 39. Yang berikutnya ada pola bilangan genap yang terdiri dari barisan bilangan genap. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Nah, untuk rumus suku ke N pola bilangan genap adalah 2N. Nah, misalnya di sini ditanyakan suku ke 100 dari pola bilangan genap. Berarti kita tahu bahwa N-nya sama dengan 100. Jadi, kita bisa mencari U100 sama dengan 2 dikali 100. Hasilnya adalah 200. Oke, kita lanjut ke pola bilangan kuadrat atau persegi. Ada 1, 4, 9, 16, 25. Nah, untuk rumus suku ke N dari pola bilangan kuadrat atau persegi ini, UN sama dengan N kuadrat. Sehingga ketika kalian ditanyakan suku ke 20-nya misalnya, berarti kan N-nya sama dengan 20. Sehingga kita bisa cari U20 sama dengan 20 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 400. Oke, kita lanjutkan ke pola bilangan segitiga. Di mana untuk rumus suku ke N adalah N dikali dengan N plus 1 dibagi dengan 2. Oke, kalau misalnya di sini Ibu tanya suku ke 20-nya. Berarti kita punya N-nya sama dengan 20. Sehingga di sini U20-nya atau suku ke 20-nya kita bisa cari dengan 20 dikali dengan 20 ditambah 1 dibagi 2. Sehingga kita punya hasilnya adalah 20 dikali dengan 21 dibagi 2. Nah, hasil akhirnya adalah 210. Ada pola bilangan persegi panjang, di mana memiliki rumus suku ke N-nya adalah N dikali dengan N plus 1.
Sehingga apabila kalian ditanyakan suku ke-15 misalnya, berarti N-nya sama dengan 15. Sehingga U15 sama dengan 15 dikali dengan 15 plus 1. Berarti hasilnya adalah 15 dikali dengan 16. Hasilnya adalah 240. Nah, oke, kita ke pola bilangan berikutnya. Ada pola bilangan Fibonacci. Apa sih pola bilangan Fibonacci? Pola bilangan Fibonacci ini adalah pola bilangan yang ditemukan oleh tokoh bernama Fibonacci, yang mana untuk mendapatkan suku setelahnya adalah dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Misalnya, di sini kita lihat ada barisan bilangannya ya. Nah, ini adalah barisan urutan pertama atau suku pertama. Ini adalah suku kedua. Lalu ini suku ketiga. Ini suku keempat. Lalu ini suku kelima. Ini ada suku keenam. Lalu ada suku ketujuh dan suku ke-8-nya belum diketahui ya. Nah, kita bisa lihat untuk mendapatkan suku ketiga itu didapatkan dengan U1 ditambah dengan U2. Untuk mendapatkan U4 itu bisa dengan U2 ditambah dengan U3. Mendapatkan U5 bisa dengan U3 ditambah U4. Maka kalau kita lihat polanya, untuk mendapatkan suku ke-8 ya, di sini U8 itu sama dengan U6 ditambah dengan U7, di mana U6-nya adalah 8 dan U7-nya adalah 13. Sehingga ketika kita jumlahkan dua bilangan ini, hasilnya adalah 21. Sekarang mari kita lanjutkan ke contoh soal. Perhatikan barisan bilangan berikut. 5, 8, 11, 14. Tentukan rumus suku ke N pada barisan di atas. Di sini bisa kalian tuliskan dulu. U1 sama dengan 5. Lalu U2-nya sama dengan 8. U3-nya sama dengan 11. Lalu U4-nya sama dengan 14. Nah, sekarang kita perhatikan dulu urutannya. Oke, kita perhatikan dulu urutannya. Ini adalah urutan yang pertama. Ini urutan yang kedua. Ini urutan yang ketiga. Ini urutan yang keempat. Ya. Lalu kita perhatikan selisihnya. Apakah selisihnya sama? Kita lihat dulu. Selisih antar sukunya apakah sama? Dari 5 ke 8 itu ditambah dengan 3. Dari 8 ke 11 itu juga ditambah 3. Lalu dari 11 ke 14 juga ditambah 3. Oke, mari kita coba dengan dikali 3. Dikali dengan selisihnya ya. Lalu kita lihat. 1 dikali 3 itu hasilnya kan baru 3. Berarti kurang berapa untuk menjadi 5? Kurang 2. Oke, jadi 1 dikali 3 ditambah 2 benar ya, hasilnya 5. Oke, mari kita terapkan hal yang sama untuk suku kedua dan seterusnya. Apakah benar pola ini yang ada di suku pertama? Ini berarti juga kita kali dengan 3, kita tambahkan dengan 2. Berapa hasilnya? Oh, ternyata benar, hasilnya adalah 8. Ini kita coba lagi, dikali 3, ditambah dengan 2. Hasilnya 11. Ternyata benar ya. Lalu yang ini dikali 3, ditambah dengan 2. Hasilnya 14. Ternyata benar polanya. Sehingga kita bisa menuliskan rumus suku ke N-nya atau UN-nya. UN sama dengan 1, 2, 3, 4 ini merupakan urutannya ya. Jadi urutan tadi dalam barisan bilangan kita bisa lambangkan dengan N ya. N dikali dengan 3 ditambah dengan 2. Sehingga kita bisa sederhanakan operasinya jadi N dikali 3 itu sama dengan 3N ditambah 2. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah 3N ditambah 2. Seperti ini. Perhatikan barisan bilangan berikut. Ada 4, 8, 16, 32. Tentukan rumus suku ke N pada barisan di atas. Kita tulis dulu suku pertama dan sampai dengan suku keempat yang diketahui ya. U1-nya sama dengan 4. U2-nya sama dengan 8. U3-nya sama dengan 16. Dan U4-nya sama dengan 32. Oke, seperti ini. Nah,
Sekarang kita bisa perhatikan dulu apakah mereka memiliki selisih yang sama. Nah, kita lihat dulu ya. 4 ke 8 ditambah 4. 8 ke 16 ditambah 8. 16 ke 32 ditambah 16. Ternyata selisihnya beda. Ya. Berarti kita tidak bisa menerapkan hal yang sama seperti di contoh sebelumnya tadi. Tapi kita lihat aja polanya ya. Ada 4, 8, 16, 32. 4 ini kan sama aja 4 dikali 1. Lalu 8 ini sama aja 4 dikali 2. 16 ini sama aja 4 dikali 4. 32, 4 dikali 8. Nah, sekarang yang bisa kita perhatikan adalah angka 1, 2, 4, dan 8-nya. Nah, di mana bentuk 1, 2, 4, 8 ini bisa kita rubah menjadi 4 dikali satunya bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 0. Ya, karena 2 pangkat 0 adalah 1. Lalu yang berikutnya 4 dikali 2 pangkat 1. Karena 2 pangkat 1 adalah 2. Lalu ini 4 dikali 2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 adalah 4. Lalu yang ini 4 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian kita rubah lagi nih. Karena biasanya kalau menentukan rumus suku ke N, pasti ada, kita harus menyisipkan simbol N-nya. Nah, sekarang gini, 0 ini kita rubah menjadi 1 dikurangi 1. Karena dia kan sukunya urutan pertama ya. Berarti kita tulis ini jadi 1 dikurangi 1. Kemudian yang ini urutan kedua dikurangi 1. Nah, 2 kurangi 1 kan 1 ya, benar. Kemudian yang ini urutan ketiga kita kurangi dengan 1. Nah, 3 kurangi 1, 2 ya. Yang ini 4 dikali 2, 4 dikurangi 1. Sehingga kalau kita melihat polanya, kita bisa menemukan rumus UN-nya sama dengan 4. 4-nya semua sama ya. Dikali dengan 2 pangkat. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah urutannya. 2 pangkat N, lalu yang belakang selalu dikurangi dengan 1. Seperti ini. Oke, untuk soal berikutnya, tentukan 3 suku pertama suatu barisan dengan rumus suku Kn, yaitu UN sama dengan N kuadrat min 5. Nah, di sini sudah diketahui ya rumus suku Kn-nya. Jadi, kita tinggal menentukan 3 suku pertama. Artinya itu ada U1, ada U2, dan ada U3. Oke, nah berarti kita bisa nentuin dulu U1-nya. U1-nya, oke. U1 sama dengan, berarti kan N-nya 1. Kita bisa substitusi 1 ini ke rumus UN-nya. Ya, karena rumus UN-nya tadi adalah N kuadrat min 5, berarti kita bisa ganti N-nya dengan 1, sehingga kita dapat 1 kuadrat min 5. Nah, ini hasilnya adalah 1 dikurangi 5, atau negatif 4. Kemudian U2-nya kita bisa ganti N-nya dengan 2. Jadi 2 kuadrat dikurangi 5. Hasilnya adalah 4 dikurangi 5, yaitu negatif 1. Lalu untuk suku yang ketiga, kita punya 3 kuadrat dikurangi 5. Jadi 9 dikurangi 5. Hasilnya adalah 4. Sehingga 3 suku pertamanya yaitu, kita sebutkan dari angka yang paling kecil ya, dari angka U1-nya, bilangan U1-nya, negatif 4, kemudian ada negatif 1, dan yang terakhir ada 4. Ini adalah 3 suku pertamanya. Mari kita perhatikan soal berikutnya. Tentukan urutan bilangan jika bilangan dan rumus barisan bilangan diketahui sebagai berikut. Ada bilangannya ada negatif 48, kemudian ada UN-nya 15 dikurangi dengan 7N. Ya. Jadi negatif 48-nya ini bisa kalian anggap sebagai UN-nya. Nah, UN-nya di mana kita nggak tahu nih, dia urutannya keberapa, dia N yang keberapa. Kemudian kita bisa menuliskannya dari sini, berarti karena 48-nya ini, negatif 48-nya ini adalah UN-nya, berarti kita bisa sebut negatif 48 sama dengan 15 dikurangi dengan 7N. Nah, yang mau kita cari adalah N-nya. Lalu,
karena kita mau mencari N, maka ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kurangi dengan 15. Jadi kita punya negatif 48 dikurangi dengan 15 sama dengan 15 min 7N dikurangi dengan 15. Nah, kita bisa lihat yang di ruas kanan, 15-nya habis ya, karena 15 dikurangi 15 kan 0. Ini habis dikurangi dengan ini. Lalu yang di ruas kiri, kita punya negatif 48 dikurangi dengan 15. Hasilnya adalah negatif 63, sama dengan negatif 7N. Karena kita mau mencari nilai N, nah ini supaya jadi N berarti harus dibagi dengan negatif 7. Maka ruas kiri dibagi dengan negatif 7, ruas kanan juga harus dibagi dengan negatif 7, harus adil ya. Oke, kita bisa lihat negatif 63 kita bagi dengan negatif 7, hasilnya adalah 9. Lalu negatif 7N kita bagi dengan negatif 7, hasilnya adalah N. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai N-nya adalah 9. Ini ya. Oke, itu adalah materi pola bilangan yang telah kita pelajari bersama. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi cukup mudah dipahami oleh kalian ya. Oke, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk mengecek video-video berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas.